Gue kasih contohnya. Di sini ya, gue mau kasih tau kalian. Indonesia tuh selalu ada dua orangnya kan, antara malas sama arogan. Tapi kalau malas tuh masih mending. Walaupun orangnya kayak tai, malas tapi masih mending dibanding arogan. So pinter. Bahkan ada kalian yang kerasa, oh ini orang tahu apa sih? Tahu apa sih dia tentang sistem perbudakan modern. Gue mau bukain sedikit mata kalian ya. Ini gue mau bukain sedikit aja. Kalian coba, kalian bayangin, kalian orang yang gajinya UMR ya kan. Let's say, gue kasih bagus lah. Kan gue tahu banyak UMR yang 2 juta, 3 juta. Gue kasih bagus lah. UMR 4 juta. Anggaplah lu dapat 4 juta ini kan, set masuk bank gitu kan. Tanggal 24, tanggal 25 gajian, happy kan, happy. Lu nggak pernah ngapa-ngapain, uangnya lu nggak pernah pakai, uangnya nggak pernah lu bayarin cicilan, uangnya nggak pernah kalau kasih orang tua, uangnya masukin aja dalam bank 4 juta. Anggaplah lu manusia hebat gitu, nggak perlu makan, nggak perlu, lu bisa terbang gitu ke kantor gitu, nggak usah keluar uangnya 4 juta. Lu buat beli jam yang gue pakai aja nih, ini nggak, yang ini nggak terlalu mahal, ini murah. Lu butuh 5 tahun, 5 tahun nggak makan nggak minum. Ya, 5 tahun. Waktu hidup lu buang. Nah, kalau ini di belakang ini, nah ini 5, 7, 11 nih. Kalau ini 45 tahun. Jadi dua nih, cuma dua ini dari beberapa koleksi jam gua. Itu lu perlu 50 tahun buat kerja sebagai orang yang gajinya UMR. Apakah itu adil? Nah, kalau belum terbukain mata lu, masih arogan gitu. Coba bedanya apa? Gua umur 23 tahun. Kalian kan lebih tua yang nonton ini. Atau bahkan lebih muda. Bahkan seumuran. Nah, kalau kita seumuran, lu 23, gue 23, kenapa gue bisa kayak gini ya? Pakai jam yang orang UMR perlu 50 tahun buat kerja. Dan lu hidupnya masih kayak gitu, ya. Masih nonton TikTok, main game. Kenapa? Bedanya apa? Ini bedanya. Apa yang gue tahu sama apa yang kalian tahu. Jadi, uang itu adalah apa yang kalian tahu. Kalau apa yang kalian tahu cuma bikin kalian di situ, level lu cuma di situ. Apa yang gue tahu beda nih di sini nih. Ini. Yang di wire di otak gue beda nih sama kalian. Itu yang bisa bikin beda. Jadi, gimana caranya untuk level up hidup kalian level up ini? Kalau lu ngerasa hidup lu sampah, karena informasi yang diajarin ke orang tua lu, diajarin guru-guru lu, diajarin media yang masuk otak lu itu adalah sampah. Keluarin, buang semua, fresh gitu. Jangan jadi orang arogan mikirnya, oh gue tapi tahu, oh lu kuburan lu sama nanti sama gue. Nggak sama. Jadi jangan lakuin hal itu. Gimana cara kita bisa keluar buat punya pemikiran ini? Ya, paling gampang adalah cari koneksi. Kita semua tahu, ya, lu bahkan diajarin sama mak lu. Kita kalau mau sukses, cek 5 teman terdekat lu. Lu semua tahu, tapi lu masih bergaul sama pecundang. 5 pecundang ya. Jadi 5 pecundang. Lu orang keenam nih, lu pecundang juga pasti. 5 ngerokok, 1 kagak, 1 bakal ngerokok. Ya kita temen gue juga gitu. Gue juga ada punya temen nih dari SMA berempat, 1 nggak pernah ngerokok. Main sama kita terus rokok juga dia gitu. Sama ya. Tapi kalau kita semua bikin duit, kita semua nih sama-sama tiap hari mikirnya gimana cara bikin duit, gimana cara bikin duit, lu akan pasti dapat duit, percaya nggak? Lu nggak ngerti kopi nih, lu ngobrol sama barista terus 3 bulan, temen lu barista semua, lu bakal bisa bikin V60, lu bisa bikin manual brew, lu bisa bikin Vietnamese drip, Japanese drip. Kenapa? Karena lu ngomong sama orang bikin kopi. Sama kalau lu ngomong sama orang bikin uang, lu akan ujung-ujungnya pasti bikin uang. Kalau lu bergaul sama pecundang, lu pasti akan jadi pecundang. Nggak ada salahnya nih hidup ini buat bilang, oke, ke teman gua nih, ke teman tongkrongan, kita on a different life path gitu. Gue mau hidup yang ini, lu pada masih mau begini. Ya udah kita nggak bisa main lagi. Ya itu nggak ada salahnya. Oh gue mau level up gitu. Nah gimana cara carinya? Kalian carilah. Udah misalnya paling bego ya caranya. Kalian cari bisa seminar properti atau apalah investasi lah. Cari yang 50.000 gitu, 25.000. Datang aja gitu. Jadi jangan jadi orang arogan. Lu duit kagak punya, lu lihat orang bikin seminar kayak aduh ini nggak penting. Datang aja. Cari seminar siapa, kayak gue gak peduli orangnya, motivator kayak siapa, datang aja. Di situ kalian lihat orang-orang yang mau berkembang, datang aja ke seminarnya. Ngobrol gitu, bro ini apa. Daripada lu cuma di rumah, main TikTok, nongkrong juga cuma gak jelas, kopi hitam sama rokok. Ngapain? Ngomonginnya gak jelas, ngomongin cewek. Datang coba, ya. Jadi jangan jadi orang arogan, mikir, oh dia gue lebih pinter dari dia. Selalu, lu masih miskin aja udah arogan gitu. Jadi kita harus punya kemampuan untuk mengisi otak kita dengan hal yang penting. Kalian butuh koneksi orang-orang yang di atas kalian juga. Gimana caranya dengan punya value diri kita sendiri. Semua orang bilang, kok gimana caranya lu jadi mentor gue? Gue gak mau jadi mentor lu gitu. Ini gue pakai ini aja nih jadi mentor lu ya. Jadi dari sini gue bisa ke banyak orang. Tapi kalau satu-satu, apa yang lo mau kasih ke gue? Lu bisa ngapain buat hidup gue? Kecuali lu datang gini, kok gue bisa bikin video lu lebih bagus nih, contohnya ya. Kok atau misalnya gue bisa bantu perusahaan lu yang A begini, perusahaan lu B begini. Silakan ayo kita ngobrol gitu. Tapi kalau lu cuma datang gitu, kok gue mau belajar, lu belajar apa? Belajar apa lu dari gue? Jadi kasih value-nya dulu, ya. Kasih value-nya dulu, baru orang bisa ngeliat lu. Kalian belajar lah, mau keluar dari sistem perbudakan, belajar tentang uang. Belajar gimana caranya kerjanya inflasi. Apa hubungannya inflasi sama suku bunga? Suku bunga itu apa, cara bank sentral bekerja gimana, interest rate itu semua apa sih itu semua gitu. Pelajarin, kalau nggak ngerti pelajarin Google, pakai sekarang udah ada AI, ChatGPT, tanya dia. Jangan kalian cuma di hidup ini apa ya nggak tahu semuanya gitu. Pelajarin. Yang gue paling kesel ya sama orang-orang ya, suka nanya,
kok gimana sih caranya dapat 1 miliar pertama secara cepat? Sekarang pertanyaannya kenapa harus cepat? Kenapa itu nggak bisa jadi proses? Kenapa nggak bisa lama? Kenapa hidup tuh maunya yang gampang? Kenapa hidup tuh nggak bisa susah? Kenapa sih kalian jadi manusia selalu cari yang cepat, cari jalan pintas? Mindset gue ya, gue tahu hidup tuh nggak gampang. Dan gamenya ini caturnya gue dicurangin. Kadang piece gue diambil, pion gue kadang diambil, kadang kuda gue dibuang. Gue tahu akan hal itu. Tapi yang bisa gue lakukan adalah bikin strategi. Gue akan kerja sangat keras dan gue will do whatever it fucking takes untuk win. Kalau bisa kuda yang hitamnya gue ambil, gue buang juga gitu. Jadi jangan cuma kuda gue yang gue buang, lu buang kuda gue buang menteri lu gitu. Jadi itu yang hal yang lu lakuin. Gimana caranya kita lakuin the best possible move. Jadi ya video ini gue nggak mau cuma jadi sekedar bacot doang di sini, tapi gue pengen lu semua ya tiap pagi lu datang ke kaca, lu ngomong sama diri lu sendiri. Gue berjanji gue akan kerja sangat keras dan I will do whatever it fucking takes untuk jadi orang sukses. Kalian ngomong itu setiap hari ya. Jangan mau hidup cuma kalian lihat nih. Jadi di kaca, oh ini pecundang ini lagi. Jangan mau hidup jadi pecundang. Dengan kita punya lebih banyak uang, kita bisa jadi bermanfaat untuk orang-orang lain. Jadi ngomong ke diri sendiri, gue akan kerja sangat keras dan gue will do whatever it fucking takes untuk gak jadi pecundang lagi di hidup ini.